Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limas dari Prodi Teknik Industri dan ini rekan saya Adian Trianto. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari proposal tentang pelajaran metode penelitian. Dan proposal kami dengan judul analisis pengaruh tingkat kebisingan dengan gangguan pengendaraan pada pekerjaan las listrik bengkel las. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruang atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimaksud tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Analisis pengaruh tingkat kebisingan terbagi atas 6. 1. Tempat kerja. 2. Bunyi. 3. Kebisingan. 4. Pendengaran. 5. Keselamatan kerja. 6. Keselamatan dan kesehatan kerja, yang disebut dengan 7K juga sih, sering digunakan di tempat kerja. Oke. 1. Tempat kerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Men-X 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja, dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pengertian tempat kerja yaitu tiap ruangan atau lapangan, terbuka dan tertutup, bergerak dan tetap, di mana tenaga kerja atau sering dimaksud tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan tempat sumber-sumber potensi bahayanya. 2. Bunyi. Bunyi itu adalah suatu gelombang berupa getaran dari molekul-molekul zat yang saling beradu satu dengan yang lain secara terkoordinasi sehingga menimbulkan gelombangan dan meneruskan energi serta sebagian timbulan kembali. Menurut Salim tahun 2002, bunyi dapat dibedakan dalam 3 rentang frekuensi sebagai berikut. 1. Infrasonik, suara dengan gelombang antara 0 sampai 16 Hz. 2. Sonik, gelombang suara antara 16 sampai 20.000 Hz. 3. Ultrasonik, gelombang lebih dari 20.000 Hz. 3. Kebisingan. Kebisingan yaitu bunyi yang tidak dihendaki karena tidak sesuai dengan konteks, ruang, dan waktu, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia, atau Dwi Pisasongko dan lain-lain. Menurut Sumamur atau tahun 2009, jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah 1. Kebisingan menetap berkelanjutan, misalnya bising mesin, kipas angin, dapur pijat, dan lain-lain. 2. Kebisingan menetap kelanjutan, misalnya bising gergaji sirkuler, kutub, gas, dan lain-lain. 3. Kebisingan terputus-putus atau intermittent noise, misalnya bising lalu lintas, suara kapal terbang di bandara. 4. Kebisingan inspiratif atau in-spot oversleep noise, seperti bisingan pukulan palu, tembakan pedil atau meriam, dan ledakan. Yang terakhir dari kebisingan itu contohnya kebisingan inspiratif berulang, misalnya bising mesin tempat di perusahaan itu tampak tiang panca bangunan. Baik, selanjutnya pendengaran yang akan dilanjutkan oleh kawan rekan saya, Haji Adrianto. Oke, saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu pendengaran. Banyak hal yang mempermudah seseorang menjadi tuli akibat terpapar bising, antara lain intensitas bising yang lebih tinggi, berfrekuensi tinggi selama terpapar bising, kepekaan individu, dan faktor lain yang terdapat menimbulkan ketulian. Ketulian akibat kebisingan yang ditimbulkan akan akibat paparan terus-menerus tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Temporary deafness, yaitu kehilangan pendengaran sementara atau tuli sementara diakibatkan pemaparan terhadap bising dengan intensitas tinggi. Tenaga kerja akan mengalami penurunan daya dengar yang bersifat sementara. Sedangkan permanent deafness yaitu kehilangan pendengaran secara permanen, tuli permanen atau menetap, atau disebut juga ketulian stop, biasanya diakibatkan oleh karena pemaparan yang cukup lama atau kronologis. Kelima yaitu kelemahan kerja. Definisi kelemahan kerja yaitu kelelahan. Kata lelah atau fatigue menunjukkan keadaan tubuh fisik dan mental yang berbeda. Semuanya berakibat kepada penurunan daya kerja dan berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja. Pertama,
yaitu jenis kelelahan. Jenis kelelahan menurut Sumakmur 2009. Pertama, kelelahan otot ditandai antara lain oleh tremor atau rasa nyeri pada yang terhadap pada otot. Yang kedua, kelelahan umum ditunjukkan oleh hilangnya kemampuan untuk bekerja yang penyebabnya adalah keadaan syaraf netral atau kondisi fisik psikologis. Yang kedua, penyebab kelelahan. Akar masalah kelelahan kerja menurut Sumakmur 2009 adalah aktivitas kerja fisik, mental, stasiun kerja, tidak emosi, sikap paksa, kerja statis, kerja bersifat monoton, lingkungan kerja ekstrim, psikologis, kebutuhan kalori kurang, waktu kerja dan istirahat tidak tepat, dan lain-lain. Dan nomor 6, keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat dengan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Persyaratan keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah sebagai berikut. Pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 3, mencegah dan mengurangi bahaya kebakaran. 4, memberikan kesepakatan atau jalan keselamatan diri dalam kejadian kebakaran atau kejadian lainnya. 5, memberikan pertolongan dalam kecelakaan. 6, memberikan alat pelindung diri dari pekerjaan. Dan 6 dan sebagainya. Oke, baik. Inilah presentasi kami, PPT kami dari proposal tentang pelajaran metode penelitian tentang analisis pengaruh tingkat kebisingan dengan gangguan pengendara pada pekerja las listrik bengkel las. Kalau ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.